Shalom. Perkenalkan, nama saya Tia Moktavia Dewi Kristina Simarmata. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 230101053. Nah, di sini saya ingin melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah spiritual Kristen yang diampu oleh Bapak Dr. Johari Manik, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 9 jalan kudus, tapi saya memilih antara satu. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya akan menjelaskan apa itu jalan kudus. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu jalan kudus? Di sini saya akan menjelaskan tentang jalan kudus. Secara sederhana, jalan kudus ini yang diungkapkan oleh Gary Thomas, ini bisa dikatakan cara kita berinteraksi dengan Allah, cara kita mendekat padanya. Kita semua tentu memiliki kecenderungan tertentu untuk berhubungan dengan Allah. Yang tidak lain itu adalah tipe spiritualitas kita. Secara khusus, Gary Thomas mengungkapkan ada 9 kategori atau tipe spiritualitas yang dibedakan dari cara hidup beriman dan cara berelasinya dengan Tuhan. Dari antara 9 jalan kudus, saya memilih yang pertama, yaitu naturalis. Di sini saya akan menjelaskan satu tipe, yaitu naturalis. Naturalis menurut Gary Thomas, kaum naturalis yaitu orang-orang yang mengasihi Allah di alam terbuka dan atau di alam terbuka. Kaum naturalis ini adalah orang-orang yang memvisualisasikan Allah dengan jelas, yaitu melalui dengan apa yang Tuhan ciptakan, yaitu alam semesta yang sangat jelas kita lihat. Kaum naturalis ini biasanya berdampingan dengan spiritualitas yang lain, yaitu tipe kontemplatif. Tetapi yang kontemplatif belum tentu naturalis. Perbedaannya yang paling jelas adalah dia dapat melihat Allah di balik alam ciptaannya. Dan baginya Allah itu berbicara melalui alam ciptaannya yang sangat kuat. Ada seorang tokoh yang digolongkan sebagai naturalis, yaitu bernama Anthony the Great. Dari Mesir, hidup sekitar tahun 251 sebelum Masehi. Dia pernah mengatakan demikian, buku dan filsafat saya adalah alam semesta ciptaan ini. Dan selamanya saya memiliki pikiran untuk membaca sabda Allah. Maka dengan mudah saya akan menemukannya. Pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih menurut Alkitab naturalis itu? Baiklah, naturalis sebenarnya sangat banyak ilustrasinya dan kisah diambil dari berbagai situasi alam. Tuhan kita Yesus Kristus seringkali mengungkapkan frasa yang sangat unik. Salah satunya frasa air kehidupan. Banyak teofani atau penampakan Allah di tengah alam kita lihat di Alkitab, di perjalanan bangsa Israel, dan perjalanannya dengan Allah itu juga berlangsung di padang gurun. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 19 ayat yang kedua dengan bunyi, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak hanya di Alkitab, di Kidung Jemaat juga ada. Dalam Kidung Jemaat ayat yang ke-64 dengan judul Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Jadi artinya apa yang menarik bagi kaum naturalis ini adalah alam. Jadi artinya apa yang menarik bagi kaum naturalis ialah alam semesta itu sendiri. Alam semesta ingin mengingatkan akan keindahan dan kuasa Allah dan membawa mereka merasa lebih dekat kepada Allah. Problem dan tantangan dalam naturalis yang pertama yaitu individualisme. Kita harus memastikan bahwa kita tidak memakai alam ciptaan sebagai tempat pelarian dari tugas panggilan Kristiani kita. Yang kedua, hayalan rohani. Mereka cenderung mengalami bahwa suara Allah tetap ada dalam sabdanya yang kemudian diperjumpakan dengan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberhalakan alam atau fantasi.
Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari salah satu 9 jalan kudus. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.